Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbur ala al-bala'i wa lam yarda ala al-qada'i falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwa'i. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah dan seluruh jajaran pengurus yang lainnya dan para panitia pembangunan Masjid Jami Al-Hidayah yang Abah hormati, dan semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memakmurkan ini masjid, untuk dapat membangun ini masjid, baik fisiknya maupun isinya. Para alim ulama, para asatid wal asatidah, para orang tua, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah sholat subuh dan jamaah taklim subuh rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik, anugerah yang paling tinggi derajatnya, anugerah yang paling luhur dibandingkan dengan hidayah-hidayah yang lainnya. Anugerah di mana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan anugerah hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik
Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan, meringankan kepada kita, bahkan sekaligus membahagiakan kepada hati kita, sehingga kita dapat dengan ringan dan mudah melangkahkan kedua belah kaki kita, melanggengkan kedua belah tangan kita, kemudian kita berada di tempat yang paling baik, paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rumahnya Allah, Baitullah, masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan sholat yang baru saja kita dirikan, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena salah satu syarat sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat yang didirikan dengan cara berjamaah, dari mulai imam sampai dengan makmum, bahkan sampai dengan yang masbuk. Apabila didirikan dengan cara berjamaah, pastikan sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat yang kita dirikan adalah sholat subuh, sholat yang didirikan pada waktu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh dengan berjamaah bukan saja diberikan derajat sampai dengan 27 derajat, akan tetapi lebih jauh daripada itu, bahwa sholat subuh yang diberjamaahkan mendapatkan pahala seolah-olah sholat semalam suntuk. Rokaatnya paling sedikit, tapi pahalanya paling banyak. Kemudian kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan bahwa zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu syarat doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa yang diyakini bahwa doa itu diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya yang disebut dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung sangkaan hambaku. Kalau sangkaan hambaku doanya dikabul, aku kabul. Kalau sangkaan hambaku doanya ragu-ragu dan tidak dikabul, tidak dikabul. Oleh karenanya ketika kita berdoa, yakinkan oleh kita bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa itu adalah 4 cara. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu terhadap hajat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh hajat kita. Kadang-kadang kita berdoa yang menurut kita itu adalah hajat kita, akan tetapi sesungguhnya itu bukan hajat kita. Oleh karenanya
Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengabulkan doa itu yang pertama materinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diganti, bukan materi yang kita minta, tapi materi yang menurut Allah ini yang kamu butuhkan. Kemudian yang kedua, waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berdasarkan kehendak kita, akan tetapi yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ijabah doa itu waktunya harus waktu itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena kadang-kadang materi yang kita minta sesungguhnya bukan itu sebagai materi hajat kita, karena sesungguhnya waktu yang kita minta bukan waktu yang kita hajatkan. Oleh karenanya ada 4 cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan terhadap doa kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita cash. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memandang materinya tepat, kemudian waktunya tepat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita dengan cara diganti dari yang sesungguhnya kita mendapatkan musibah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ganti dengan selamat dari musibah. Salah satu contoh, kita minta rumah, kita minta mobil. Yang jomblo kita minta istri atau minta suami. Akan tetapi pada saat itu kita sedang naik bis, kemudian bis itu ternyata kena musibah, harus terjun ke jurang. Kira-kira yang kita butuhkan rumah, yang kita butuhkan mobil, yang kita butuhkan nikah, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan selamat dari musibah. Maka doa-doa kita yang kita panjatkan setiap saat habis sholat, habis sedekah dan lain-lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ganti keinginan rumah, keinginan mobil, keinginan kawin diganti dengan selamat. Karena Allah Maha tahu pada saat itu, walaupun dikasih rumah pasti tidak mau, dikasih mobil pasti tidak mau, dikasih istri pasti tidak mau, yang mau dikasih selamat. Ini cara Allah yang kedua. Kemudian cara Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah diganti dengan ampunan. Minta rumah, minta mobil, minta nikah, begitu. Tapi pada saat itu pasti tidak dibutuhkan rumah, tidak dibutuhkan mobil, tidak dibutuhkan nikah, karena pada saat itu datang malaikat maut, sedang dialog antara malaikat Jibril dengan Fulan bin Fulan. Kamu sebentar lagi mau meninggal dunia. Kemudian dipanggil malaikat maut, bahwa berdasarkan catatan di Lauhul Mahfuz, Fulan bin Fulan ini sekarang harus meninggal dunia karena kontrak hidupnya di alam dunia selesai. Butuh rumah, butuh mobil, butuh nikah, atau butuh ampunan? Butuh ampunan. Maka pada saat itu Allah tidak kabulkan doa rumahnya, Allah tidak kabulkan doa ingin mobil, ingin nikahnya, tapi yang oleh Allah diberikan adalah ampunan. Jadi jangan pernah
meninggalkan doa pada saat kita berdoa tidak sesuai dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keinginan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Kita minta rumah, kita minta toko, kita minta jabatan, kita minta segala macam kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji setiap doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi doa itu tidak dikabulkan di alam dunia. Akan tetapi doa itu dikabulkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah paling tahu terhadap kurang dan lebihnya amal soleh kita. Apakah amal soleh kita cukup untuk menggiring kita, menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya ijabatul doa ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diijabah di alam dunia, akan tetapi diijabah di akhirat untuk tambahan amal ibadah kita, pahala kita nanti di akhirat. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Oleh karenanya yakini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan materi dan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesabaran, kekuatan kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi. Akan tetapi thalabul ilmi kita pada saat ini tidak bawa kitab, karena ada yang penting di antara kita, karena kita baru saja usai melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan ada kewajiban lagi, yaitu saling memaafkan di antara kita. Ulama katakan puasa Ramadan itu lebih kepada hablum minallah, sedangkan memaafkan itu adalah hablum minannas. Sementara sehebat apapun seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan, dengan sholat tarawih, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran yang menghatamkan beberapa kali di bulan Ramadan, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan iktikaf di 10 hari terakhir, kemudian ia tiap malam nunggu kedatangan Lailatul Qadar. Itu semua tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya masih digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sebelum ia saling menyelesaikan hak-hak di antara sesama umat manusia, hak-hak sesama adami. Kita sudah sering mendengar ada 2 peristiwa penting. Yang pertama, peristiwa di awal Ramadan. Yang kedua, peristiwa di akhir Ramadan. Peristiwa di awal Ramadan mengenai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas mimbar. Ketika Rasulullah SAW naik di anak mimbar pertama, maka datang malaikat Jibril alaihissalam seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang doanya celaka orang
yang mendapatkan ibu dan bapaknya atau salah satu daripada keduanya, kemudian ia tidak mendapatkan surga dengannya, Rasulullah SAW mengaminkan. Kemudian ketika naik ke anak mimbar yang kedua, malaikat Jibril berdoa, celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia tidak mendapatkan ampunan dengannya. Maka baginda Nabi besar Muhammad SAW mengaminkannya. Kemudian ketika naik ke anak mimbar yang ketiga, maka malaikat Jibril pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, celaka apabila disebut nama engkau wahai Muhammad, orang yang mendengarkannya tidak membacakan sholawat atas engkau. Rasulullah mengaminkan. Ini peristiwa terjadi di awal Ramadan ketika naik ke atas mimbar. Yang pertama, celaka orang yang masih ada ibu dan bapaknya atau salah satu daripada keduanya, kemudian ia tidak mendapatkan surga dengannya. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya tahu bahwa betapa mulianya Allah yang harus kita imani, kita yakini, kita makrifati, kita agungkan dan kita besarkan. Di dalam Al-Quran dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kamu mentauhidkan kepada Allah, mengesahkan kepada Allah, meyakini, mengimani, memakrifatkan kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah ada sekutu kepada Allah di dalam hati kamu. Syai'an, walaupun sebesar zarrah, sebesar atom, sebesar molekul. Andai ada satu yang lebih kecil dari atom dan molekul, jangan ada sekutu kepada Allah walaupun sebesar itu. Betapa pentingnya iman, yakin, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ini kita lakukan, pastikan bahwa kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Kemudian kita teruskan bacaan berikutnya, wabil walidaini ihsan. Setelah kita iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam hati kita tidak boleh ada siapa-siapa walaupun hanya sebesar atom, sebesar molekul. Tapi ranking yang kedua adalah siapa? Ibu dan bapak kita. Betapa mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ibu dan bapak kita itu, sehingga memuliakan orang tua setelah mengagungkan, memuliakan, mengimani, meyakini, memakrifati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kepada orang tua adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Abah ingin bercerita, kalau tidak salah pernah Abah ceritakan, ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, besok di akhirat, di surga teman aku nih siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan jelas, wahai Musa, teman engkau di surga adalah tukang daging, bukan ulama, bukan waliullah, akan tetapi siapa? Tukang daging. Tukang daging yang mana? Kata Nabi Musa alaihi salam, karena tukang daging di dunia ini banyak. Betul? Disebutkan tanda-tandanya, ciri-cirinya oleh Allah. Sehingga Nabi Musa karena ingin tahu teman ia di surga yang namanya tukang daging, ia harus masuk ke pasar-pasar dan mencari tukang daging itu yang tanda-tandanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pagi sampai sore, dan ditemukanlah di dalam satu pasar tanda-tanda yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada tukang daging yang itu. Sehingga ketika datang digantungkan daging-daging dan ia pilih daging yang terbaik, kemudian ia potong, kemudian ia bungkus, kemudian dimasukkan ke dalam laci. Sampai sore ditunggu oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika tutup, segera Nabi Musa merapat karena tanda-tanda yang disebut oleh Allah, ciri-ciri yang disebut oleh Allah ada pada tukang daging itu. Nabi Musa menawarkan diri untuk bisa silaturahmi di rumahnya. Boleh aku silaturahmi ke rumahmu? Kata tukang daging dengan senang hati. Tidak tahu kalau yang mau bertamu itu seorang Nabi Allah. Kemudian sesampainya di rumah, tukang daging itu mendudukkan Nabi Musa dan mohon maaf kalau aku ingin memasak daging dulu. Maka si tukang daging itu memasak daging dari daging yang terbaik. Setelah daging itu dimasak dengan sempurna, kemudian si tukang daging itu menurunkan kerekan. Ternyata yang turun di kerekan itu adalah ibunya sendiri. Karena sudah tua renta dan hidupnya di tengah hutan, khawatir dimakan dengan binatang buas, diamankan dengan cara dikerek. Kemudian dengan penuh kasih dan sayang, ibunya yang sudah tua renta disuapin sama anaknya tukang daging, sehingga selesai dielap-elap oleh tukang daging itu anaknya itu. Usai makan, sebelum tukang daging menghadap tamunya yang menunggu dari awal sampai selesai mengkhidmat ibundanya tercinta. Ternyata usai makan ibunya mengangkat kedua belah tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, dengan kebaikan anakku nanti besok di akhirat, masukkan anakku ke dalam surgamu beserta Nabi Musa alaihissalam. Kaget Nabi Musa bahwa si ibu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anaknya itu masuk surga beserta Nabi Musa alaihissalam. Ketika tukang daging itu kemudian menemani tamunya Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa bercerita dari awal sampai akhir. Aku sesungguhnya telah berdialog dengan Allah. Aku bertanya kepada Allah, siapa temanku nanti di surga? Allah menjawab, tukang daging. Hari-hari aku mencari tukang daging yang ciri-cirinya disebut oleh Allah. Ternyata ada pada engkau. Kemudian aku sengaja ikut ke sini. Kemudian aku melihat betapa hebatnya engkau mengurus ibu sendiri, sehingga aku padahal seorang nabi dikesampingkan oleh engkau.
karena engkau mengurus ibumu sendiri. Ada yang istimewa karena begitu khidmatnya engkau kepada ibu engkau. Lisan ibu engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa engkau minta dimasukkan ke dalam surga bersama Musa. Aku adalah Musa. Dan doa ibu engkau tidak ada jarak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bersama aku nanti di surga. Penting Bapak Ibu sekalian, terutama kepada mereka yang masih ada ibu bapaknya, jadikan ia lantaran asbab masuk surga. Abahnya sudah nggak ada ayah, sudah nggak ada ibu, makanya suka iri kalau ada mereka yang masih ada ibu dan bapaknya, pengen hikmat, pengen mencari surga lewat ibu dan bapak. Ini hadis tidak salah, ini ayat tidak salah. Oleh karenanya beruntung buat bapak ibu yang masih ada ibu dan bapaknya. Jadikan ibu dan bapak sebagai alat jembatan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, celaka orang yang mendapatkan Ramadan kemudian ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 amal ibadah kepada kita. Karena Allah sangat tahu siapa kita yang sesungguhnya. Dari mulai muda sampai sekarang, bahkan sampai kakek-kakek, gemar berbuat maksiat, betul? Gemar berbuat dosa, gemar berbuat ibadah. Udah kakek-kakek masih nonton TV, masih pegang HP, masih lihat lain muhrim dan lain-lain sebagainya. Sehingga mata kita kotor, telinga kita kotor, lisan bibir kita kotor, tangan kaki kita kotor, hati kita kotor, pikiran kita kotor. Bahkan mungkin ada makanan dan minum yang kotor yang akan membuat kita haram masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tepatnya kita masuk ke dalam ajab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala 14,5 abad yang silam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, fannaru awlabi. Abah ingin tanya kepada diri kita masing-masing dengan yang sejujur-jujurnya, pernah enggak kita makan minum yang haram? Pernah kita waktu muda dulu makan 5 ngaku 1? Pernah? Ada yang lebih pernah lagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, hendaklah mereka menginfakkan. Karena setiap 1.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar yang masuk ke kas kita, ke kantong kita, ke nomor rekening kita, itu ada hak fakir, miskin, ada hak yatim, ada piatu, jompo, janda, ada di situ. Yang menjadi pertanyaan, pernah enggak sebelum dimakan kita sisihkan? Kalau sebelum dimakan tidak kita sisihkan, wallahi kita makan hak orang. Kita makan hak orang. Maka yakini sedikit atau banyak telah masuk rongga mulut kita ini makanan minuman yang haram. Kalau ada makanan minuman yang haram, pastikan makanan yang haram yang melewati rongga mulut kita sudah menjadi darah, sudah menjadi darah yang tidak mungkin kita buang. Dan Rasulullah SAW bersabda,
kullu lahmin nabata min haramin fannaru alabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, api neraka lebih utama bagi. Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Bahwa kita apakah lebih pantas masuk surga atau lebih pantas masuk neraka? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sebuah amalan, yang amalan itu dapat menggugurkan dosa kita. Yang pertama, as-salawatul khamsi, al-jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffaratun lima bainahum. Antara sholat 5 waktu dari waktu ke waktu, antara Jumat dari Jumat ke Jumat, dan antara Ramadan dengan Ramadan mukaffaratun lima bainahum. Bahwa itu semuanya kalau kita amalkan dengan sungguh-sungguh, sholat sungguh-sungguh, Jumat sungguh-sungguh, puasa Ramadan kemarin sungguh-sungguh, wallahi, maka kekotoran dosa durhaka yang selama ini kita lakukan dari waktu sholat ke sholat, Allah akan gugur. Oleh karenanya sholat menjadi penting, karena salah satu fungsi sholat adalah kafaratun dzunub, menghancurkan, menggugurkan dosa. Al-Jum'at ilal Jum'ati, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, maka Jumat dapat menggugurkan dosa selama satu pekan. Ada yang lebih hebat lagi, al-Ramadhanu ila Ramadhani kafaratul lima bainahum. Antar Ramadan 1 tahun yang silam dengan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan, maka ia memiliki sebuah kekuatan akan dapat menggugurkan, menghancurkan dosa selama 1 tahun. Oleh karenanya doa malaikat Jibril itu betul, agar kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, karena kesungguhan puasa di bulan Ramadan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, dapat menggugurkan dosa selama 1 tahun. Bahkan Abah kemarin mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan tausiah dalam rangka tazkiyatun nafs. Abah sampaikan dengan lebar tentang bagaimana kehebatan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terbaik, terindah dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Terutama keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah. Abah lihat semuanya iktikaf di sini. Abah pada saat datang ke sini, subhanallah, ada pemuda, ada orang tua pada iktikaf di sini, rindu kepada Lailatul Qadar. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya belum akan menjadi pahala, menggugurkan dosa ketika mendapatkan Lailatul Qadar seolah-olah ibadah 83 tahun 3 bulan. Belum. Manakala yuk kita lihat peristiwa yang kedua. Kalau tadi peristiwa di awal Ramadan naik ke atas mimbar, maka peristiwa yang kedua di akhir Ramadan, Rasul turun dari atas mimbar. Ketika Rasulullah SAW turun di atas mimbar, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril meminta kepada Rasul,
wahai Muhammad, aminkan doaku. Maka tentu Rasulullah SAW mengaminkan doa daripada malaikat Jibril alaihissalam. Apa doanya? Ya Allah, jangan engkau terima puasanya dari umat Muhammad tahun ini dan ibadah-ibadah yang lainnya. Seorang anak yang durhaka terhadap ibu dan bapaknya, Rasul mengaminkan. Doa yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadah-ibadah lainnya umat Muhammad di tahun ini. Seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Ini ada istri-istri nggak di sini? Ada nggak? Ini mestinya hadir nanti pulang dari sini untuk dapat memetik pahala Ramadan, biar saling maaf-memaafkan di antara kita. Begitu. Kalau ada suaminya merasa dompetnya tiba-tiba kurang jumlahnya, ini kan pasti istrinya. Begitu. Ini harus saling maaf-maaf. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jangan engkau terima puasanya dan ibadah-ibadah lainnya umat Muhammad di tahun ini, mereka yang tidak saling memaafkan di antara mereka. Jadi pahala kita belum turun, Pak, kalau di antara kita masih terselip sesama umat manusia, terutama dengan ibu dan bapak. Yang kedua dengan keluarga. Yang ketiga suami dan istri, istri dan suami. Yang keempat dengan sesama di antara kita. Mudah-mudahan pengajian pagi hari ini, pengajian yang akan dapat menyempurnakan puasa kita yang capek. Apakah dibawa anak santri 150 anak dari mulai Ramadan pertama sampai dengan tanggal 27. Karena Abang meyakini dapat Lailatul Qadar. Karena pada saat itu entah setiap bicara nangis, sholat nangis, sujud nangis, rukuk nangis. Tapi semuanya ini tidak ada apa-apanya kalau di antara kita masih ada persoalan. Tidak diberikan oleh Allah pahala Ramadan itu termasuk pahala daripada mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika malaikat Jibril datang kepada malaikat, kata malaikat, wahai Jibril, kami telah bertebaran di muka bumi. Kami telah melihat dengan seksama hamba-hamba Allah dari umat Rasulullah berdiri sholat di malam Lailatul Qadar, duduk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Kami telah salam kepada mereka, telah musyafah kepada mereka, dan kami telah mengaminkan doa-doa mereka. Kata para malaikat, apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Kata malaikat Jibril, aku ingin sampaikan kepada kalian, Allah telah memandang mereka dengan kasih dan sayangnya. Wa'afa anhum, dan Allah telah memaafkan setiap dosa-dosa mereka, kecuali 4 golongan yang tidak dipandang oleh Allah dengan kasih dan sayang. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan para sahabat langsung bertanya, man haula ya Rasulullah, siapa mereka yang 4 golongan itu? Karena sahabat sangat takut puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, mudminul khamr, orang yang selalu meminum, memakan yang memabukkan. Walaupun puasa di siang hari, tarawih di malam hari, tadarus, berzikir, bahkan di malam Lailatul Qadar ia bangun seperti orang-orang bangun. Tapi kata Rasul, Allah tidak akan memandang dan Allah tidak mau memaafkan.
yang kedua siapa? Aqun liwalidayhi, seorang anak yang pernah menyakiti ibu dan bapak. Walaupun puasa di siang hari, tarawih di malam hari, tadarus setiap malam, setiap hari, kemudian ia berzikir, bahkan ia bangun di malam-malam Lailatul Qadar. Allah enggak mau pandang dengan kasih dan sayangnya, dan Allah tidak akan mau mengampunkan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga adalah qati'ur rahmi, adalah orang yang memutuskan tali persaudaraan antara seorang adik dengan kakak, kakak dengan seorang adik, ponakan dengan paman, ponakan dengan paman, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal dia satu keturunan, satu darah, tapi gara-gara sesuatu hal kemudian ia tidak saling bertanya, kemudian ia tidak saling memaafkan di antaranya, puasanya sia-sia. Kemudian yang keempat adalah musyahid. Ini bahasa malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Sahabat bertanya karena ini bahasa asing, sehingga para sahabat bertanya, wa ma bil musyahidi ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan musyahidun itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, seorang yang karena sesuatu dan lain hal dia tidak bertanya lebih 3 hari dengan teman semasjidnya, teman sekantornya, teman sejawatnya, kemudian dengan tetangga-tetangganya, gara-gara satu dan lain hal melebihi 3 hari, kemudian ia tidak bertanya. Haba aman surah, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, semua pahala ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, terutama abah, dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Selama abah ngajar di sini, pasti ada ucapan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Ada sikap abah yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kantor abah minta maaf yang sebesar-besar. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kita saling maaf-memaafkan di antara kita, agar pahala Ramadan kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup kajian ini, apa ingin bacakan salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihim dhillatu aina ma tuqim illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpakan ajab kehinaan dunia akhirat siapa saja orang, apa saja pangkat dan kedudukannya, kecuali ia dapat hablum minallah dengan baik dan hablum minan nas dengan baik. Maka hablum minallah dan hablum minan nas ini seperti burung yang memiliki 2 sayap. Tersiksa burung kalau tidak ada salah satu sayap, maka sama ada tersiksa kita di dunia di akhirat, manakala hanya hablum minallah, akan tetapi tidak hablum minanas. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dapat membuka diri untuk saling memaafkan di antara kita, agar puasa kita sempurna, diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.